Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Yang kami hormati dan saudara hormati Bapak Kantor Menteri Agama Kota Malang, Bapak Dr. Haji Mokhtar Hazawi MAG, Bapak Ibu Kepala Madrasah yang saya hormati, marilah pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, dan di pagi ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka pembinaan dan sosialisasi program zona integritas jadi menuju WBK, WBBM dan persiapan pembelajaran semester genap 2020-2021 di lingkungan Kantor Menteri Agama Kota Malang bagi Kepala Madrasah Hidayah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang saya hormati, rangkaian pertemuan pagi ini sesuai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah acara inti tentang pembinaan dan sosialisasi, dan nanti yang ketiga penjelasan tentang persiapan memasuki pembelajaran semester genap pada tahun ajaran 2020-2021. Dan yang keempat penutup. Marilah kita buka bersama pertemuan ini dengan baca umur kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya mohon dengan hormat Bapak Kantor untuk berikan pembinaan dan sosialisasi berkaitan dengan zona integritas menuju WBK WBBM di lingkungan Kantor Menteri Agama Kota Malang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bahagia. Salam senyum. Ya, mari senyum dulu. Seling, kelihatan giginya tapi nggak ngomong kan? Belum, masih celik kan ya. Senyum itu kepanjangan dari sehat, nyaman, unggul, maju. Ini moto Kementerian Agama dalam layanan. Jadi jangan lihat itu di Gapuro ini di Joglo ruangan saya itu kan ada senyum begitu ya, melayani dengan senyum. Gambarnya ASN Putra dan Putri Kanan Kiri itu singkatannya sehat, nyaman, unggul, dan maju. Di kita mengapa ada moto layanan? Karena kita jualan layanan. Kita ini jualan layanan. Layanan apa? Produknya produk pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, sekolah umum, produk layanan pondok pesantren dan dinia, produk layanan bimbingan masyarakat Islam dengan bawahnya KUA, masjid-masjid, majelis taklim dan seterusnya, produk layanan kesekretariatan mulai dari surat menyurat, izin operasional, macam-macam, produk layanan haji dan umroh itu, baik itu rekomendasi sampai dengan pendaftaran dan pembatalan haji, pelimpahan porsi haji dan seterusnya. Jadi kita menjual layanan di Kementerian Agama. Maka karena itu menjual, kita harus punya moto tersendiri. Begitu juga dengan di madrasah harus juga menjual layanan produk-produk madrasah ibtidaiyah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ala amma ba'd. Yang saya hormati Kasih Penma, yang saya hormati seluruh kepala madrasah ibtidaiyah sekota Malang, yang hari ini insya Allah hadir semua. Anak singkat apa orang? Belum lengkap, apa sambil jalan?
saya berharap kalau ada pembinaan itu lengkap, karena Sampurnasa itu di sini. Di Zoom oke, tetapi kadang ada trouble jaringan dan lain-lain. Tapi dua, bisa langsung maupun dari. Mudah-mudahan Pak Tris sering-sering melakukan dari melalui Zoom meetingnya para madrasah, misalnya RA sendiri dulu, kemudian MI-nya sendiri, MTSMA bisa gabung tentang program-program kebijakan Kementerian Agama yang merupakan rumah besar panjenengan semua. Itu. Dan kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah ditakdirkan dari ini sehat afiat. Mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, penuh berkah, dan selalu husnul khatimah. Ya, aku mari disik, tapi bukan dengan dia kesel dengan aku, ya, dengan Pak Tris. Saya butuh doa dengan, karena hidup tidak bisa sendiri, doa pun tidak bisa sendiri. Makanya ada 40 doa itu mustajabah. Kalau belum bisa ke Mekah ya di sini dulu, tapi sering-seringlah berdoa berjamaah. Kalau di Mekah lebih mustajabah, kan begitu. Ya, saya doakan dengan bisa pergi ke Mekah untuk haji dan umroh, amin ya. Amin, keterangan Bapak yang mengalir, amin lah. Itu kemuliaan sendiri. Ya, jadi syukur kita kepada Allah luar biasa. Kita panjatkan untuk senantiasa setiap saat kita mengingat-ingat nikmat Allah yang luas dan terbatas itu, dan hidup bukan karena diberinya uang, harta dan jabatan, tapi hidup itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menyikapi hidup dengan penuh istiqomah dalam kebaikan. Itu aja, menebar salam, menebar kebaikan itu luar biasa. Dungo tok gak cukup, ngaji tok ya cukup, sholat tahajud tok ya cukup, tanpa dibarengi dengan banyak amal soleh kepada banyak orang. Jadi amal soleh bukan berdasarkan kepentingan, tapi amal soleh berdasarkan memang kita dituntut Allah untuk amal soleh itu. Tapi karena Allah iman, insya Allah hayatan thayyibah. An-Nahl 97 itu, man amila sholihan min dzakarin aw huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa orang laki-laki perempuan dia beramal soleh karena iman karena Allah, maka jaminan Allah itu dipastikan mendapatkan kehidupan bahagia. Sejahtera pun tidak cukup loh Pak, karena makanan itu juga dibatasi. Setelah umur seperti saya, mungkin dengan sebagian ya, saya masih muda-muda ini, itu sate katanya Pak Tris juga mati, kolesterol. Nah aku mati tapi orang kakek. Alhamdulillah makanan-makanan masih semuanya berani, masih terkendali, hanya perlu penahanan pembatasan. Dulu enggak, tapi belum punya duit. Ya, masih kecil itu kita kalau saya di desa masih turun sawah, turun titik lokal laku, nggak pakai sandal, biasa, sehat, nggak ada yang makan. Makanannya kalau ada tebulinan. Iya bangga. Bagi yang generasi ini dia nggak ngalami, tapi kita ngalami yang baru. Saya masih ngalami itu, sehingga dok satu diiris dari papat. Bisa dari 8 orang ya, dan itu langka. Nah kan, apalagi sampai ikan, ayam atau daging. Itu kalau selamatan, listrik belum ada, kalau ada yang pakai kitur makhluk itu selamatan gitu kan ya. Itu di desa. Setelah saya hidup kecil belum, listrik belum masuk, ada di desa. Tetapi kelas 5 MI sudah masuk, listrik masih baru-baru. Artinya kita yang pernah berjuang di zaman dulu, makanan sulit kita masih boleh makan banyak. Sekarang ini
sudah duitnya sudah punya duit, beli telur 1 kilo, mau 10 kilo, ya bisa. Mau ayam juga bisa, daging bisa. Tetapi kita yang dibatasi tidak boleh makan yang banyak-banyak kan itu ya. Ini kehidupan. Akhirnya apa? Mau yang kita tumpuk itu gak jadi apa-apa, bukan untuk kita. Bisa jadi untuk anak kita pun, kalau anak kita bisa meneruskan perjuangan kita dengan di jalan-jalan yang benar. Jika tidak, ya sama saja gak ada gunanya. Nah, oleh karenanya benar tetap kembali ke ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa salafus saleh itu para kiai. Hidup ini sebenarnya sederhana sekali. Dulu nggak percaya kalau kita ini hidup mau ngambil ngombe sesaat itu tidak percaya ya. Ternyata betul, tahu-tahu baru dari 50. Berapa tahun lagi 60. Setelah 60 ya sudah jadi paling nuntut mugo-mugo ya, panjang umur kabeh maksud saya gitu. Nah, gitu tinggal jadi bah-bah. Setelah itu semakin tua sibuk menyiapkan untuk sebuah kematian. Gitu kan. Mau kemana lagi coba? Wah, kalau sudah sakit itu loh di panti bed. Wis gak mikir, gak mikir sudah pro. Nah, terus gak mikir mungkin lagi. Yang dipikir sederhana, ya Allah ini dosa kuwakeh ya Allah. Terus setelah mundur sama yang banyak jadi apa besok setelah akhirat? Sibuk kematian, di mana anak-anak saya masih belum dipersiapkan dengan baik. Ini sejatinya hidup ya itu aja. Makanya doa kita ini, ya Allah muliakan dunia akhirat bejo gitu ya. Tidak usah milih-milih dengannya anak itu pinter, rank 1 itu tidak pernah dalam bangun saya. Ya cukup dengan ya Allah takdirkan anak-anakku bahagia dunia akhirat, beruntung bejo gitu aja. Orang pinter dikalahkan dengan orang bejo. Iya, bejo itu kalahkan orang pinter. Makanya nama Muhammad bejo. Duko ini gak apa-apa. Ya Allah anakku monggo bejo dunia akhirat. Sederhana itu malah kuat. Mengapa ya? Pemajang orang kafe itu. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh karena itu saya ingin mengajak untuk memperbanyak amal soleh dan merubah gaya hidup kita, merubah pola pikir kita, budaya kita yang selama ini mungkin kurang pas, dan kita lakukan yang terbaik menurut saat ini, tentu koridor dengan hukum atau peraturan-peraturan di jalan-jalan Allah itu. Ya. Nah, oleh karenanya kesempatan yang berbahagia ini waktunya. Batas jam 10 lebih ini ada rapat. Ini yang pertama saya sampaikan bahwa saya ingin menegaskan dalam berbagai kesempatan, ayo kita lakukan bersama-sama pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi ini program zona integritas menuju WPK PBBM. Mungkin asing, apa itu, barang apa itu WPK PBBM? Ini program pemerintah yang sudah lama, dari 2010 sudah dijalankan, tetapi belum semua kelembagaan di Indonesia satker itu berhasil. Contoh di Kementerian Agama, dari 4.000 sekian satker yang bisa meraih ZIWPK itu baru 10 lembaga se-Indonesia, bahkan se-dunia itu. Salah satker itu ada di luar negeri. Iya. Coba bayangkan hanya berapa persen, baru sekian persen. Betapa beratnya untuk dukungan untuk mewujudkan ZIWPK itu. Ini persoalannya banyak, gitu ya. Oleh karenanya, Kemenang Kota Malang ini berusaha sekuat tenaga
mulai setahun yang lalu sudah melakukan inisiasi terkait dengan pembangunan JTB. Saya masuk dari Blitar. Di Blitar rencanakan belum sampai berhasil pindah ke Kota Malang. Kota Malang saya terus mengusung persoalan ini dan akhirnya teman-teman di kantor pun saya ajak ke Jogja belum lama ini untuk melihat potret yang sudah berhasil di BKPM seperti apa pelaksanaannya. Gak main-main dengan COVID, saya pun tetap berjalan 13 orang, 2 mobil, ya pakai mobil saya dan mobilnya Pak Masuka. Itu sungguh kesungguhan betul. Ingin melihat saya apa sih di sana, sebanding tidak pakai bis Pak, nggak ada duit, nggak ada dana mau apa, ya cukup ayo berangkat gitu aja. Nginep semalam, ayo nginep diri-diri. Itu sebagai pembuktian bahwa kita sudah jadi. Sebelumnya di Denpasar, di kota Denpasar, Kenakna Denpasar melakukan studi tiru di sana. Ya, itu satu bis semua kelas, semua kepala madrasah, kepala kaulah. Untuk apa? Untuk membangun zona integritas WBK UBN di Malang. Saya hanya ingin kepemimpinan saya berhasil. Kenapa? Ini sulit, barang sulit, dan ini harus diwujudkan serentak sama-sama, tidak boleh ada saya, tapi semua kepala madrasah, kepala kaulah, semuanya ASN, baik negeri swasta, madrasah negeri swasta harus mengusung yang sama. Karena nanti akan dicek, disurvei kepuasan internal tentang masalah persepsi korupsi. Apa yang disurvei lagi layanan publik di sebuah kementerian itu, layanan internal itu sudah kita kuatkan berusaha. Jenengan masih ingat ketika saya kasih membeda kan? Masih ya? Ya. Dulu di tempat lain Tuprov disediakan 8 bulan. Kita bisa bertekad menjadi 3 bulan. Itu dikasih. Itu kesungguhan untuk melayani, walaupun berat. Saya masuk jadi kepala kantor sini sudah bertekad bukan 3 bulan, tetapi tetap bisa dicairkan sebulan sekali. Merasakan enggak? Jangan-jangan Kak Ros itu kalau belum berkenan. Itu tidak main-main. Desember 2 kali. Ini rasakan dengan daerah lain, ada nggak sebulan sekali? Rata-rata 3 bulan, itu dulu ditiru 3 bulan. Kota Malang 1 bulan pertama kali di Jawa Timur, itu yang lain jadi bingung. Repot-repot ya, pada nggak senang. Nah, ribetnya itu loh, dia nggak sanggup. Gitu. Tapi saya tidak berpikir ribetnya. Ya, saya ingin Kemenak melayani teman-teman itu prima. Haknya cairkan segera, jangan macam-macam. Segera, saya hanya itu aja. Karena kalau enggak, ini yang bikin buah-buah. Ya, urusan-urusan begini yang bikin lagi. Ya, nah, cepat itu sudah ayat. Si penting warak. Kalau saya punya anak itu aja. Ya kan? Kalau anak kecil itu, anak-anak kita itu yang penting kenyang, itu tidurnya melepus. Ya, guyu jangan deh. Loh iya, bener. Gak ada yang komen. Berarti sudah tenang kan? Ketenangan jenengan sudah tidur pules seperti anak kecil bahagia. Itu loh Bapak. Iya kan? Kalau jadi komen 1 bulan dicarikan mau jadi apa lagi? Gak bisa carikan 1/2 bulan. Ya ini fakta. Saya harus sampaikan ini karena darahnya tidak ada gitu. Itu kesungguhan kami untuk melayani jenengan. Itu sudah kami bangun sejak dulu dan kami beringin-ingin bahwa Kemenak harus berubah 180 derajat.
Gitu. Karena belum dari kepala, jadi saya masih hanya manut aja. Karena setelah dari kepala saya harus mengambil sebuah policy kebijakan, harus lebih baik lagi gitu. Ini tekad kita Bapak Ibu, maka saya sampaikan kesempatan ini. Saya minta dukungan, permohonan jenengan, dukung ZIWK Kota Malang. Kemenangnya ya berhasil. Kalau berhasil nanti akan bisa menjadi kebanggaan. Karena ini apa? Kemenang Kota Malang adalah rumah kita, rumah besar kita. Jenengan itu masuk di dalamnya, di aula ini bukan hanya aula, tetapi sesungguhnya adalah simbol bahwa Kemenang Kota Malang jenengan itu orang Kementerian Agama, bukan orang dinas, bukan orang PU, bukan, jenengan orang Kementerian Agama. Maka jika jenengan tidak membanggakan Kementerian Agama, boleh. Seberapapun gaji yang diterima di madrasah swasta sekalipun, apalagi negeri, guru negeri, bahwa jenengan membanggakan alma mater madrasah jenengan digaji walaupun 500.000 sebulan atau di bawahnya atau di atasnya, saya tidak tahu. Tetapi minimal jenengan berkiprah pakai baju berangkat dari rumah ke madrasah itu dengan simbol Kementerian Agama. Jenengan akan bisa ditanya kerja di mana, guru MTS, guru MI adalah Kementerian Agama. Ketika anak ditanya, apa kerja Pak? Guru di mana? MI, Kementerian Agama. Jenengan anak jenengan sedikit atau banyak semuanya makan dan minumnya sebagian kalau tidak cukup adalah dikasih makan dari Kementerian Agama. Maka ini milik jenengan Kementerian Agama. Kalau sudah milik jenengan jangan segan-segan untuk mengatakan Kementerian Agama adalah hebat, Kementerian Agama adalah yang terbaik, Kementerian Agama adalah kebanggaan saya. Itu. Jangan pernah yang lain. Kalau masih ada bahkan orang lain misalnya Dignas, Kemenak dirasani dari dalam sendiri, maka perlu Pak Tris mengevaluasi kembali izin operasional diteruskan atau tidak. Iya loh. Mungkin sekian juga kalau nggak ada lembaga itu tidak berdiri sekolah jenengan nggak diakui buyar itu. Banyak orang-orang terima murid wayang ujian berikut dititipkan sama sini ada di Kota Malang. Saya juga jadi nasional pindah paham betul. Nah, itu contoh selembar oret-oretan S-nya dari Kementerian Agama. Inilah pada jenengan ada dan itu adalah pengabdian di tempat itulah jenengan yang terbaik. Dan itulah kebanggaan kita semua. Maka Bapak Ibu, saya berharap program Kementerian Agama harus dengan ketahui, dengan banggakan. Tidak boleh kemudian tidak banggakan. Simbol Kemenak yang dilakukan. Hak Kemenak saya minta untuk membuat spanduk setiap RA, MI, dan SMA. Hak Kemenak ke-75. Gitu. Kepala madrasah suruh mengikuti nanti upacara pakai jaring atau live streaming. Ya, Mas. Linknya kepala madrasah jujur nonton seperti tadi saya barusan pembinaan rohani, pembinaan pencegahan korupsi melalui pendekatan agama. Jadi Baitul Musri, ketua MUI bicara di melalui layar ini semuanya ada di sini barusan turun tadi. Jadi kita menggunakan pembinaan rohani bagi ASN ditambah dengan pencegahan korupsi melalui pendekatan agama. Terus nanti model-model gitu. Nanti live streaming di tanggal 3 kita upacara, tolong semuanya ikuti di rumahnya masing-masing. Kalau di madrasah, tolong bisa dikumpulkan gurunya di madrasah, nanti bisa nonton bareng kayak nobar itu. Sepak bola itu loh. Semua komunitas nggak boleh tidak melakukan dan tulisi spanduk itu selamat dari amal bak tujuan nanti teksnya di Patris. Terus kami mohon dukungan doa itu pembangunan zona integritas WPK DPM di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang. Ada dua tema satu hak kemenang, dua dukungan pembangunan jernih. Suarakan medsos setiap ada acara suarakan bahwa Kemenang Kota Malang sudah tidak seperti zaman dulu, berubah.
Oleh karenanya ini penting. Kalau ada likes yang dikirim Pak Kris, tolong semuanya wajibkan untuk likes. Lihat apa itu program apa. Oh, Pembangunan JTI mulai Agustus 2020 di Mandua dihadiri oleh Profesor Dr. Adi Wangdoni, Dirjen Medis Kementerian Agama Pusat, Kapolresta, Kejaksaan dan seterusnya. Itu dilihat, dan lain. Ada program pembinaan identitas dan lain. Ada apa saja yang dari Kementerian Agama, judulnya udah ditutul aja. Yang ditutul yang gini jangan yang gini. Penutul kok akil betul. Yang tutul yang lain kok gampang begitu ya. Udah ayo biasakan budaya. Kalau udah kemana positif thinking, ya itu aja. Ini jenengan. Jangan pernah jenengan itu menggerutu atau tidak bangga atau merasani kebenaran agama. Tidak boleh. Yang ada adalah merasani yang baik. Itu aja. Jadi saya mohon ini diinformasikan, kabarkan kepada dunia bahwa Kemenak Kota Malang sudah pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih pelayanan. Tuh. Saya mohon betul ini disuarakan oleh teman-teman. Dan di samping itu, Bapak Ibu yang berbahagia, harus juga menguatkan pelayanan publik. Jadi satu, persepsi korupsi nilainya di pembangunan JTI BPK harus maksimal 100%. Tidak ada aduan masyarakat, tidak boleh ada pungli, rupiah pelayanan, tidak boleh ada gratifikasi. Lihat spanduk itu yang di utara, selatan, tapi karena menterinya ganti baru diganti lagi masih kesana spanduk ini. Sebulan baru spanduk ditempelin, baru menteri ini ganti, DC lagi sekarang baru dipesankan itu yang itu buat selatan. Utara sudah ada itu, aduan masyarakat sudah ada itu, nomor HP WA-nya. Manfaatkan itu untuk bukan mengadu, melayani dengan sebaik-baiknya biar tidak ada aduan. Itu aja. Jadi kalau ada problem itu mesti ada masuk saya langsung cepat ditindaklanjuti, jangan sampai menjadi gunung es. Gitu. Jadi sumber ini nggak main-main, kontrak dengan masyarakat itu dari itu. Maklumat layanan di PTSP itu sudah ditandatangani bermaterai 6.000. Jika tidak melayani dengan produk atau yang berlaku malah dituntut di muka hukum. Berat, Pak Kantor. Makanya kasih gawani. Saya berani. Tadi filosofinya hidup ini mau cari apa? Sudah. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kaitannya persepsi korupsi nanti ada juga Google Form yang juga disebar ke jenengan untuk penilaian. Maka tolong setiap ada Google Form yang dikirim, dibaca pilihannya, ambil yang nilai yang tertinggi, misalnya sangat memuaskan, tidak memuaskan. Misalnya terkait dengan apakah dalam melayani kantor Kementerian Agama telah melakukan dengan santun, ramah dan seterusnya. Maka jawabnya sudah memuaskan, maka ambil yang paling A, ditulis di sini tulisannya. A, sangat memuaskan. Rasa masjid memuaskan, ngapain sih tentang dewa agama itu? Saya menanyakan itu Prof aja berdarah-darah sampai kontrak untuk jenengan 1 bulan sekali. Nek kalau bu, gak mungkin dia dapat pusing. Pikiran saya mau tahu. Akhirnya itu Prof, dihentikan dulu. Belum disainkan selama 6 bulan ya. Situ, 0 rupiah lagi. Kalau saya berpikir, bulan ini keluarkan pencairan percepat. Senangkan teman-teman ini. Biar mereka cepat, tidak menuntut apa-apa, tapi dia bahagia puas. Makanya mencairkan itu tak ulang kembali, nggak main-main, kumpul di video, semua terkait. Saya kasih semuanya, BPSPM menandatangani, keuangan dan PPK semuanya sepakat. Ayo semangat melayani 1 hari bisa tidak? Itu saya. Ada tak tunjuk dulu. Pak kasih Pak gimana? Berapa hari? 1 hari Pak, oke, tanda tangan. Matanya 6.000. PPK tanda tangan. Oke.
Kemudian bicara pengadaan, tanda tangan. Kalau pengadaan ada yang satu itu harus nggak boleh bilang secepatnya, harus terukur berapa hari itu rasanya. Itu sampai akhir. Oh iya, Pak, untuk keuangan tidak bisa 1 hari, maksimal 2 hari. Karena kalau trouble baru besoknya dibenarin. Oke, 2 hari tanda tangan. Skema SOP-nya jelas. Kontrak ya lebaran pelayanan itu yang terbaik itu kami lakukan, dan itu tidak boleh kita mengharapkan balasan dari jadinya. Dua aja. Cuma saya minta kalau ada rek-rek atau edsos turun dibantu yang terbaik. Setuju? Mau? Penganan? Masuk ya. Masuk ya, masuk ya. In ahsantum li'am situ. Saya yang berpikir jika saya berbuat baik, yakin tidak kemana-mana, kembali kepada diri kita. Tapi kalau sebaliknya, baik asal malah jika tidak baik, kembali juga. Prinsip filosofi agama ini pakai. Oleh karenanya saya minta tolong nanti bangun, karena yang akan survei tidak, dan yang survei tidak kadang-kadang tidak mau bisa lewat telepon. Yang disurvei sebulan, 2 bulan pelayanan dalam setahun, bel atau WA. Saya nggak ngomong. Gimana Kementerian Agama Ketawa dalam pelayanan? Wah, alhamdulillah Pak, sekarang berubah total bagus. Oh, enggak Pak, bulat. Terus langsung nilainya turun jreng. Susah. Mengapa untuk berhasil itu harus on the track terus mulai Januari sampai terus tidak ada komplit satu pun. Zero komplit itu cirinya. Makanya tak tulis, tak sebarkan kemana-mana, tak YouTube kan itu turun pergerakan itu diviralkan agar supaya semuanya nyaman. Dalam saya pastikan kami dan semuanya tidak meminta imbalan apapun. Jangan pernah memberikan imbalan dengan adanya keluarga Tupro, IPASIK, ya, termasuk BSU atau BSU, bantuan subsidi upah. Ini kan saking baiknya dong. Dan itu tidak boleh dilawat, tidak boleh, itu sudah integritas. Pure, tidak boleh dipakai untuk kali-kali apa. Pure untuk jenengan sudah. Yang penting jenengan senang. Udah tidak usah rumah-rumah. Tidak usah juga ada workshop. Tidak perlu ada kemudian dengan PKB menarik jadi umroh, tidak usah. Sudah untuk jenengan. Nah, iso ngumpulin hutang budaya haji. Yuyun. Oh ya, apa sih kaki belas itu? Apa nggak pernah ngumpul gitu? Dan budaya haji daftar itu ditunggu di ruangan itu. Nanti turun lihat itu untuk PTSP biar tahu dari masih baru kemarin pindah. Jadi kegiatan-kegiatan yang didanai oleh tunjangan profesi hentikan. Tidak usah, nanti ribet. Nanti dengan dari PKB kemudian semuanya rame, nggak setuju, dia nggak berani ngomong, mengadu, viral, masuk wartawan, masuk kejaksaan, amok saja. ZIPK saya ancur, sudah nggak bisa. Dan nggak perlu, nggak subur nanti untuk mengatasi masalah. Sehingga persoalan ini kemudian kita ambil, jangan ada surat edaran. Jadi gimana belum surat edaran? Kok cuma segini yang bilang? Sudah diterima belum? Itu ditindaklanjuti, jangan macam-macam. Satu macam saja. Sudah dukung ini. Satu macam itu dukung, bukan juga integritas. Udahlah, seneng kan? Biar gurunya senang mengatakan itu utang yang dilunasi, itu utang. Ngelanjut utang yang sudah haji, Allahumma amin. Sudah utang kalau sebanyak sudah haji, Allahumma amin. Kayaknya ada untuk ini kayaknya. Jadi itu Pak. Karena rawan apa? Sekarang sudah medsos itu per detik. Pasti dengar. Dalam jatuh nggak dengar saya. Dan saya memang di samping untuk terkait menginstruksikan ini, saya pun punya namanya jin hawa. Mana jin tomang? Jin Jun, enggak Jin Hawa. Jin Hawa itu jalan-jalan, intelijen, inspirasi,
Muhtar Nazawawi dengan tim coach, saya langsung bisa jadi tim saya yang turun untuk mengawal memastikan di madrasah swasta maupun negeri tidak ada tarian-tarian, termasuk di KUA, layanan-layanan publik di KUA. Gitu. Kalian mesti tahu saya. Itu di SK kan resmi dari sini loh. Namanya SPIP, Sistem Pengendalian Pemerintah. Nah, minta sosialisasikan. Oleh karenanya pasti dengar saya, pasti tahu. Bapak Ibu mungkin tidak percaya. Saya ketika ke KUA itu tidak pakai baju resmi, kadang iya. Pakai kaos, saya pakai topi yang gelap itu orang nggak kelihatan. Mojok, nggak pakai mobil saya. Di drop plug saya mlebu di pojokan saya jadi tamu yang orang tidak tahu orang KUA. Mojok, saya bawa teman-teman bawa kamera mensorot front office atau pelayan yang ada di KUA. Ya, pokoknya tikai. Setelah kemudian tersorot kamera, saya tidak sedikit bertanya kanan kiri saya, gimana pelayanan Pak di sini? Mau ngurus nopo dengan? Oh, apa? Ini garis nikah. Nah, baru tak teruskan. Gimana? Terus sudah dilayani sudah Pak. Tapi lama, saya tadi nunggunya 2 jam pun 2 jam. Udah punya masalah. Legalisir nikah 2 jam. Pertanyaan saya mengapa nggak bisa dengan 10 menit? Ini kan bernabrak dengan hukum-hukum layanan prima. Oh ini masalah itu, Pak saya mau nikahkan Pak, tapi minta yang penghulunya ini. Kenapa? Lebih enak Pak aja main-main. Nah, tahu kan? Terus gimana kalau Pak Mujin? Iya Pak, kalau penghulu nikahkan itu biasanya nanti dengan saya ngomong gimana? Ya nanti tim ngerti. Harus sama Isa kedipan dan mudin. Ini guru-guru kami harus jadi mudin boleh. Ketika kemudian seperti itu, saya sudah tahu duluan. Oh ya Pak, terus gimana biasanya Pak? Kalau saya juga mungkin mau nikahkan juga nanti keluarga ini. Bukan mau nikah saya sudah cukup satu aja. Satu tapi anaknya banyak daripada banyak nggak punya anak kan gitu. Saya Pak. Jadi akhirnya iya Pak, kalau nikahkan ini biasanya nanti diserahkan saya nikahnya, tetapi tidak saya datang. Kalau kan tidak datang, menikahkan diserahkan saya. Waduh, nikah diserahkan Mudin. Padahal Mudin itu sudah ada di Bundaran Agama. Kan Mudin yang lama dulu itu masih eksis itu sekarang di masyarakat itu. Akhirnya, terus buku dikasih gak usah kok. Aduh Pak, ya saya bawa. Wah, ini masalah ini. Janjinya kepala KUA atau penghulu ini sudah melanggar aturan. Karena apa? Surat tugas menikahkan misalnya di Jalan Jojipan itu kan jelas ada di situ. Gak ditekani diri di titiknya mungkin. Nah itu masalah satu. Dua, kenapa para penghulu berburu nikah? Karena setiap nikah itu jasa profesi resmi dari pemerintah. Bayar uang 600 jika di rumah itu kembali ke Mudin, kembali ke penghulunya itu 300.000 per sekali datang. Sedina 10 gitu lah, 3 juta kan? Itu nggak nanti nih, jauh bilang itu. Punya datang itu kan saya di meja saya, kepala namanya inisial A, inisial B, 10 juta sekian, transportnya 150, jasanya 150, ketemu 300. Sekian total nilai neto sekian. Netonya ono tulisan neto itu ono di SPC. Resmi tak jalan di manual itu. Tapi uangnya online. Terus di situ menyangkut, oh
penghulu yang ini 2 juta sekian menganga antara kepala kawan dengan anak buahnya. Dan perlu diteknik diri kan. Itu masih kadang bergenik dengan orang di lapangan tadi. Amplop itu tambah din, ya wis toh. Kadang memang masih masyarakat mau berterima kasih. Tolak itu, jangan berterima kasih. Sudah 300, itu pun saya berikan 21. Sehingga tahun rapat kata kepala saya lorong jam 4 WA, sakit telepon, tak pikir kena COVID tiba orang. Jam 10 saya mau nikahkan gitu rasanya. Videonya ada di saya. Masya Allah, benar-benar berhasil. Ini kan penyakit. Jadi apa kantor nanti? Jadi apa nanti kalau begini? Dengan kepalanya sudah tidak bisa klik. Nah, bagaimana Sufi nanti? Mau isolasi yang sudah diusikan ke orang tuanya, daerah timur sana. Ternyata dia katanya sakit nggak keluar rumah. Udah kayak resep vitamin C, D, rumah udah morali kayak ketenangan ada ngomong tiba ini letek video menikahkan gitu lah terus teman-teman. Contoh ini saya tidak menjerit-jeritkan ini rumah kita, tapi semangat kami ingin mendandani itu Pak. Dan itu datang nanti sama tim turun saya turun. Kasus seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau terjadi lagi ya sudah salah Pak Kabin pindah juga ke Malang. Kalau nggak bisa digandani. Beliau apa? Nanti buat ngobrol Facebook muncul nanti kejaksaan. Terus mau jadi apa? Nah, jangan. Hidup sudah cukup 1 macam saja. Cari kebahagiaan. Sudah Allah tahu. Rezeki tidak akan tentukan. Kalau begitu terlalu rakus nanti juga ancaman yang berat. Kalau melakukan hal-hal ribet nanti nggak ujungnya malah buyar. Penyakit juga berat-berat. Jadi begini, mengapa akhirnya kita berpikir bagaimana layanan publik itu bersih dari korupsi, tapi bisa melayani 10 menit, 15 menit, 1 jam, 2 jam, SOP-nya jelas standar dan prosedur. Sama nanti di madrasah juga begitu. Wali murid sudah menunggu jangan bulat. Utamakan itu pelanggan jenengan. Jangan sampai pelanggan jenengan itu ngomong mantau dengan madrasah jenengan. Habis itu disuarakan di medsos sudah habis, tidak ada yang datang, jadi nyolakan tersebut. Kemudian jenengan balik, begitu jam berapa? 10 menit, jadi tidak perlu kayak laminat ini sampai. Terima kasihnya itu jadi doa paling kebanggaan. 2, dia akan mendoakan lembaga kita. Yang ketiga, mendoakan kita sebagai orang yang lain. Ini keberkahan yang sesungguhnya. Dan kita itu hidup di melayani. Maka ASN Kemenak, guru-guru Kemenak, guru madrasah swasta negeri, saya sudah bilang sekarang bahwa kita adalah khadimul ummah. Kalau di Mekah, khadimul haramain, pelayan 2 tanah suci Mekah Madinah. Di Indonesia adalah khadimul ummah, pelayan umat. Kita ini sebenarnya pembantunya umat. Aktris saya pembantunya jenengan, makanya 1 bulan saja saya. Ya, saya itu kasarannya tidak kemudian jadi juragan, tetapi kami adalah pelayan pada semua baik di dalam maupun di luar. Bentuknya apa? Maka layanan publik tidak boleh terganggu menjadi ada komplain dan kaitannya talian, komplain harus dengan apa? Kurang senyum dan kurang ramah, komplain terkait dengan adanya aduan-aduan masyarakat. Maka clear ke dalam, keluar juga clear juga. Maka bagaimana layanan 2 jam menjadi 10 menit? Dipikir inilah yang kami kemudian membuat inovasi sip madu, data manis, diskusi online, surat rekomendasi berikut sampai si masjid jaringan majelis taklim, si jaga informasi zakat wakaf. Itu 5 menit. Tapi intinya ini ya, oke. Jadi inilah yang kami ingin jual layanan kepada masyarakat internal dan eksternal. Tidak boleh ada komplain. Survei kepuasan masyarakat tinggi nilainya dan sertifikat berhasil. Gitu. Makanya ini jujur aja kita alihkan dari yang kecil. Umek di depan saya itu
dan itu ribut, orang duduk juga susah. Dulu juga tak luaskan jalan, tak luaskan ke kanan kiri, masih juga ada belum bisa terselesaikan yang baik. Maka eksplorasi kita pindah apapun beratnya, tapi kemudian segera kita pindahkan ini mulai Senin Jumat di situ. Dan jangan turun ke situ, walaupun belum sempurna. Disabilitas yang orang-orang tua itu harus tersendiri pakai pegangan tangan besi, harus pakai duduk bukan jongkok, harus ada aturan mainnya. Tapi harus ada pelusutan untuk dorong, karena semua harus kayak yang sama. Nanti tunanetra itu jalannya sendiri, harus yang pakai agak kasar itu biar biar kakinya bisa merasakan itu dilayani yang sama, itu makhluk Allah. Mobil nanti disabilitas, jika ada mobil parkir nggak perlu di sana jauh, cukup langsung masuk yang dekat itu diukur. Bagaimana 10 menit? Tidak 10 menit nggak bisa. Kompensasinya kita harus memberikan hadiah kepada mereka berbentuk misalnya gelas ditulis integritas itu. Permohonan maaf jika 10 menit tidak bisa melayani melebihi, maka kita kemenakan harus memberikan kompensasi berupa gelas. Gitu. Misalnya rekomendasi umroh lengkap surat 10 menit, tulisan jelas 10 menit, berarti kontrak dengan masyarakat 10 menit, jangan lebih dari 10 menit. Kalau 10 menit lebih ditunda. Dengan apa? Kita harus kompensasi gelas. Makanya doa dengan jangan berdoa sering-sering lambat Pak, nanti jangan berdoa. Tapi saya anaknya begini, FO front office yang pelayanan yang paling depan itu juga sudah kita briefing, kita naikkan kompetensinya, kita bina itu. Bagaimana senyum menjadi lebih lebar, menjadi berapa senti naik turunnya dengan tangan yang harus ramah begini, berdiri. Itu harus kita mulai, walaupun agak gampang tuh karena sudah terlalu lama tidak begitu. Terus macaknya bagus katanya lebay, aduh ini sih permintaannya masih belum terbangun untuk menjadi seperti bank itu kan target. Nanti kita target, kita seragam yang bagus, kita tata berapa menit, dan kita evaluasi. Belakangnya tadi evaluasi. Kurang senyum nanti dididik, senyumnya kurang berat. Didik-didik katanya. Tentang nanti ada perempuan yang bisa menjaga di belakang saya. Kontrol layanan. Kalau sudah begitu, kok masih dapat 10 menit lebih ngentek nemo, nah ini punishment juga. Sanksinya ada nanti, penilaian tidak menyenangkan, tidak memuaskan. Minimal geser nanti gitu. Yang gue nggak mungkin selalu urut dengan di rumah gegeran rumah tangga. Jadi nggak bisa senyum misalnya. Wah ini kita coba. Kita ingin membangun itu semuanya baik. Itu 10 menit. Kalau bisa nanti ada map, dan map itu di anggaran di ATK. Kalau bisa nanti kalau ada anggaran terus diberikan ini. Itu alhamdulillah sudah jadi ini porsi haji panjenengan. Sudah disimpan baik-baik, Bu, sudah dilaminati. Mudah-mudahan Ibu panjang umur juga makbul hajinya. Apa yang bisa saya bantu itu. Sudah, Bu, makasih. Mudah-mudahan selamat Ibu sampai di rumah, hati-hati Ibu. Betapa bahagia orang yang mendapatkan layanan seperti itu. Senang gak kira-kira? Nah itu yang dukungan jenengan integritas itu seperti itu. Dan jenengan saya minta di madrasah jenengan itu ini camkan ini Islami gitu loh. Camkan ini, beri itu. Kenapa? Ada istilah qaulan karimah, perkataan yang memuliakan. Itu hadir di tengah pelayanan. Qaulan ma'rufah yang selalu benar. Qaulan layyinah yang lemah lembut. Konsep-konsep yang bang-bang itu Islami sebenarnya. Kita yang belum bisa meniru dan kita harus bisa. Kemenak ingin Kemenak kota nanti yang terbaik di Jawa Timur. Apa Mbak? Amin. Oleh karenanya di tempat ini pula dukungan Pak Kakanwil sudah siap mendukung, dan Ketua DPR Pak Yandri Komisi 8 itu juga hadir di sini. Pak Sekjen Orang Masyarakat Agama juga hadir di tempat ini mendukung sertifikat, dan Kota Malang termasuk satu-satunya yang mewakili
Jawa Timur. Udah berapa menit? Ya. Oke. Jadi itulah tujuan-tujuan kami, dan ketika nanti sudah berhasil, banyak hikmah berkah. Insya Allah Bapak akan ditingkat jadi lebih baik. Pelayanan publiknya akan diperbaiki lagi, coba kepuasan masyarakat menjadi tinggi, semakin senang. Nanti tukin-tukin dinaikkan di Kementerian Agama, ribetnya ada, gitu loh. Oleh karenanya tolong dibantu, dukung apapun persepsi korupsi, hilangkan layanan publik ketika ada Google Form, apapun yang Kementerian Agama, tolong berikan yang paling baik di atas, jangan berdiri. Dan nanti kalau sudah bagus layanan ini, maka sebetulnya juga untuk jenengan, ini rumah besar jenengan. Semakin lancar, karena Kementerian Kota Malang akan diingat oleh pusat semuanya Kementerian Kota Malang. Nah, sekarang ini jadi masalah Jogja. Nah, Kota Malang mestinya di tengah-tengah harus tahun 2001 berhasil. Itu. Saya jujur aja masuk sini ini belum ada Pak. Itu loh. Untung mejanya selalu api, belakang kita percepat. Jangan lihat itu pohon-pohon yang kayak begitu. Itu sudah dibersihkan. Itu tidak gampang. Apa suara ini? Lah, kamu kaget. Oke, jadi Labuai kurang. Jadi kalau sudah begitu, Bapak Ibu nanti akan beda. Itu nggak main-main. Buat pagar ini 12 tahun masih nanti akan terus kita teruskan gimana mempercantik pelayanan kita untuk jenengan dan gratis, cepat, semuanya menjadi nyaman. Dan kerja itu ya itulah ibadah bina, itulah layanan beribadah, itulah yang disebut dengan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka saya tidak bisa tekankan, jangan ada tarian-tarian lagi. Sekali lagi saya minta tolong, jangan ada tarian. Tidak usah. Kalau solusinya ingin melakukan kegiatan, silakan Zoom meeting. Narasumber yang pengawas saya dan Pak Tris, tetap saya hanya Zoom meeting kayak tadi, gratis. Aman. Sertifikat bisa tanda-tanda lagi. Itu. Jadi tidak usah dengan lagi ada persepsi korupsi, masyarakat sudah clear, sudah bahwa Kemenang Kota bersih dan benar-benar melayani. Jadi dua hal penting saya ingatkan kembali. Persepsi korupsi nilainya harus maksimal. Yang kedua adalah layanan publik harus prima. Maka diikuti di madrasah-madrasah langkah yang terbaik. Oke, setuju ya? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Pas 5 menit yang lepaskan saya. Ya kan? Ya. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Viralkan bahwa kabarkan pada dunia bahwa ini Kemenang Kota Malang harus menjadi teladan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu terakhir, salam perubahan ya. Jadi ada 3 poin. Salam perubahan, dengan jawab salam, 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 gitu ya. Terus yang kedua, Kemenang Kota Malang senyum. Senyum. Sehat, nyaman, unggul, maju. Yang ketiga, ZIWBKWBM, yes, 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 pasti bisa, gitu ya. Semangat ya. Lali ngobrol. Ayo, sekarang apa? Salam perubahan. Salam, salam, salam. Kemenang Kota Malang Senyum, sehat, nyaman, unggul, maju. ZIWBKWBM, Yes, 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 pasti bisa. kurang semangat. Si bantu Pak Tris. Yang pertama harus Pak Tris. Tapi kedua ketiga harus semuanya sama. Ayo. Salam perubahan.